Pak. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak. Oh iya iya. Iya Pak. Oh iya. Nama saya Renal. Iya, Mas Renal. Jadi begini Pak, saya tuh ada masalah ya Pak. Saya sebenarnya ada masalah kepercayaan diri, Iya. masalah sosial lah gitu. Nah, tujuan saya ke sini itu saya ingin berkonsultasi ke Bapak. Nah, kebetulan waktu itu saya bertanya-tanya kepada tante saya, ke bude saya, Iya. cara menangani masalah yang ada di dalam diri saya itu gimana sih. Nah, dia menyuruh saya untuk berkonsultasi dengan Bapak sebagai pekerja sosial. Oh iya. Gitu Pak. Nah, jadi sebenarnya saya jelaskan dulu ya Pak, Iya. permasalahan saya. Iya boleh. Nah, jadi saya ini seorang tunanetra ya Pak. Iya. Saya sudah tunanetra selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya Pak. Nah, dulunya itu saya ya normal gitu aja Pak, tapi low vision sih Pak, kayak bisa melihat sedikit gitu Pak. Nah, dalam masa saya 5 tahun ini Pak, tunanetra, saya itu mengalami rasa kurang percaya diri Pak, yang dimana saya itu tidak berani untuk keluar rumah Pak, untuk di sekitar lingkungan rumah saya. Jadi saya itu malu untuk bertemu orang-orang tetangga rumah saya, teman-teman saya. Saya itu merasa saya nggak merasa kurang terima aja gitu Pak, kalau orang lain tuh melihat diri saya seperti ini. Saya tuh males kayak misalnya ketemu terus ditanya-tanyai, terus dikasihani gitu Pak. Dalam setiap saya keluar rumah pasti selalu ditanya-tanya Pak, selalu diomongin sama orang sekitar, sama teman-teman saya gitu Pak. Tapi kalau untuk di luar rumah, kayak jauh dari rumah, di stasiun, di mall, di mana saya berani Pak untuk beraktivitas, untuk kemana-mana saya berani, bermobilisasi saya berani kemana-mana gitu Pak. Oh oke. Mas Renal ya tadi namanya. Iya. Oke Mas Renal. Baik Mas Renal. Terima kasih juga atas penjelasannya ya. Jadi yang saya tangkap tadi, permasalahannya Mas Renal itu kurang kepercayaan diri di lingkungan sekitar rumah ya Mas ya. Iya. Jadi Mas Renal tuh merasa kurang percaya diri karena nggak mau dikasihani sama orang-orang di sekitar rumah. Iya, karena kondisi saya. Karena kondisi kamu gitu ya. Iya, kondisi saya yang baru mengalami tunanetra ini Pak. Oke. Iya, itu memang termasuk masalah yang membuat kita itu kayak merasa nggak baik-baik aja gitu ya. Oke Mas Renal. Baik Mas Renal. Sebelum memasuki tahap selanjutnya tuh, saya punya informed consent. Jadi informed consent ini semacam kontrak kita ke depannya itu kayak gimana gitu. Nah, selama dalam waktu 1 bulan ke depan itu saya akan melakukan proses pertolongan terhadap Mas Renal. Tapi Mas Renal harus mengisi dulu pernyataan siap kesediaannya Mas Renal dari segi waktu, dari segi kejujuran. Semua informasi yang akan saya butuhkan nanti itu ke depan itu Mas Renal harus jujur ke saya dan harus kasih tahu ke saya Mas Renal ya. Nah, nanti saya akan bacakan ada 10 pernyataan Mas Renal. Jadi 10 pernyataan itu nanti akan saya bacakan satu persatu ke Mas Renal, dan kalau misalkan Mas Renal setuju dengan pernyataan itu jawab setuju aja. Nah kalau misalnya nggak setuju jawab tidak setuju, tapi sertakan dengan alasan itu kenapa tidak setuju gitu. Baik Pak. Oke. Sebelum kita mulai, saya boleh tahu nama lengkapnya Mas Renal itu siapa ya? Ya, nama lengkap saya Renal Afrian. Renal Afrian.
eh, tempat tanggal lahirnya di mana? Di Jakarta. Jakarta. Tempat tanggal lahir 18 April 16 April terus 96. 1996. Iya. Jadi sekalian laki-laki ya. Iya. Usia berapa Mas? Saya sekarang 28, Mas. 28 tahun. Iya. Kalau boleh tahu Mas Renal sekarang pekerjaannya apa atau kesibukannya apa? Saya mahasiswa, Mas. Mahasiswa? Iya, Pak. Wow, mahasiswa dari program studi mana? Di kesejahteraan sosial sih, Pak. Kesehatan sosial. Universitas mana Mas? Di Binawan, Pak. Di Binawan ya. Iya, Pak. Semester berapa sekarang Mas? Saya semester 3, Pak. Oke, udah semester 3. Bagus Mas, bagus. Berarti Mas Renal juga lagi kuliah ya Mas ya? Iya, Pak. Sedang menempuh pendidikan. Emang cita-citanya Mas Renal pengen jadi apa Mas? Ya, saya mau menjadi pekerja sosial juga sih, Pak. Oh, mau jadi pekerja sosial juga ya? Iya, Pak. Oh, bagus dah. Alamat domisilinya sekarang Di Matraman, Jakarta Timur, Pak. Oke, di Jakarta Matraman ya. Oke Mas, saya akan membacakan inform konsen 10 pernyataan tersebut gitu ya. Karena ini untuk pribadi sebagai klien dan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh akan bekerjasama dengan saya sebagai pekerja sosial dalam pelayanan psikososial demi keberfungsian sosial klien dengan menyepakati dan bersedia dengan hal-hal sebagai berikut ini. Ini pernyataan pertama Mas. Mas Renal tinggal jawab setuju apa enggak antar. Gitu. Pernyataan yang pertama itu Mas Renal atau klien bersedia memberikan informasi yang diperlukan oleh pekerja sosial selama proses pelayanan psikososial secara jujur. Setuju? Iya, Pak. Setuju, Pak. Oke, setuju. Nah, terus pernyataan yang kedua itu klien setuju apabila pekerja sosial mencatat semua hal-hal yang menurutnya penting selama proses ini berlangsung. Jadi kalau misalkan saya mencatat hal-hal yang penting selama proses pertolongan ini berlangsung, itu apakah Mas Renal itu selaku klien saya setuju? Iya, Pak. Oh, setuju ya. Oke, thank you. Nah, terus di sini yang ketiga itu apabila klien mengalami kesulitan untuk memberikan informasi kepada pekerja sosial, maka klien akan memberitahu pekerja sosial mengenai hal tersebut. Maksudnya jika Mas Renal selaku klien saya itu kesulitan untuk menyampaikan informasi kepada saya, misalnya ada satu permasalahan yang Mas Renal enggak mau cerita gitu, itu Mas Renal bisa ngomong ke saya gitu. Setuju nggak Mas? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, nah terus yang pernyataan yang keempat itu ada klien setuju apabila selama proses kegiatan berlangsung pekerja sosial melakukan rekam suara atau rekam video. Jadi selama proses pertolongan ini berlangsung nanti saya akan adakan perekaman video Mas. Kira-kira menurut Mas Renal itu setuju apa enggak? Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Setuju ya? Oke. Iya, Pak. Gedein suaranya karena. Nah terus pernyataan yang kelimanya itu klien setuju enggak apabila ada pihak lain dari pihak keluarga misalnya apabila ikut dalam kegiatan ini untuk membantu saya dan membantu Mas Renal dalam proses pertolongan. Mas Renal setuju enggak? Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Oke. Nah terus pernyataan yang keenam itu klien bersedia berkomunikasi dengan jujur mengenai perkembangan, kendala atau hal-hal yang dirasakan selama proses berlangsung. Maksudnya Mas Renal itu harus berkomunikasi dengan saya itu dengan jujur. Apakah dalam proses pertolongan selama proses pertolongan itu ada perubahan atau kayak gimana? Kalau misalnya tidak ada perubahan, Mas Renal harus jujur bahwasanya Pak kayaknya belum ada perubahan deh Pak. Coba cara lain kayak gitu. Mas Renal setuju nggak?
Ya Pak, baik Pak, saya setuju Pak. Oke. Nah terus di sini ada ya pernyataan yang ketujuh itu, klien tidak keberatan apabila pekerja sosial, apakah Mas Renal setuju? Nanti maksudnya apakah Mas Renal itu keberatan jika saya menulis kira ini di laporan saya untuk menjadikan sebuah laporan? Iya Pak. Setuju apa? Pak, saya setuju Oke. Pak. Nah pernyataan yang ke-8 itu, klien bersedia menghormati ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan oleh proses dalam proses pendampingan selama proses pertolongan. Jadi harus menghormati ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh dari pihak kita gitu Mas. Kedepannya jadwal intervensinya kapan, jadwal proses pertolongannya kapan itu ditentukan oleh saya dan Mas Rian harus bersedia ya Mas ya. Iya Pak, ya Pak. Setuju saya Pak. Pernyataan yang ke-9 itu, klien dan pekerja sosial hanya boleh melakukan pelayanan sosial di jam kerja Mas. Nah di luar jam kerja maka tidak akan mendapatkan pelayanan sosial terkecuali hal yang mendadak. Jadi nanti jam kerja kita itu dari hari Senin sampai hari Jumat di jam 9 sampai di jam 5 sore. Nah untuk kalau udah di luar jam kerja saya tidak akan melayani Mas, karena itu di luar ketentuan kita sebagai di dalam kontrak ini. Jadi kalau misalnya Mas Rinal membutuhkan saya, datanglah di jam-jam jadwal yang saya sudah. Iya Pak, baik. Setuju ya? Iya setuju Pak. Oke. Saya kan udah membaca 9 pernyataan di atas ya Mas ya. Iya Pak. Apabila Mas Rinal atau klien saya dan sesuai ingin melakukan perubahan dari poin-poin di atas karena tidak sesuai dengan penerapannya, maka bisa dibicarakan secara musyawarah. Maksudnya dari 9 poin tersebut itu yang menurut Mas Renal nggak setuju atas pernyataan tersebut, Mas Renal bisa ngomong ke saya dan dibicarakan secara musyawarah. Itu setuju ya Mas ya? Iya Pak, baik Pak. Oke Mas, yang terakhir ini Mas Renal, saya akan membacakan dan Mas Renal akan mengulangi perkataan saya Mas ya. Oke baik Pak. Dalam menandatangani surat ini, saya Rama Afrian berjanji dan bertanda tangan di atas materai dan tanpa paksaan dari pihak manapun bahwa seluruh program yang akan dilakukan bersama pekerja sosial dan klien yang akan dilakukan bersama pekerja sosial dan klien hingga batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan klien. Oke Mas, silakan tanda tangan di sini ya Mas ya, bahwa Mas Renal sah sebagai klien saya. Di sebelah sini, sebelah sini Mas. Sini ya. Oke, tanda tangan. Oke. Terima kasih Mas. Ya, hari ini kita akan melakukan sedikit tanya jawab. Jadi saya akan bertanya, Mas saya akan menjawab semua pertanyaan dari saya. Karena saya akan mencari informasi kehidupannya Mas Renal itu seperti apa. Terus Mas Renal tinggal sama siapa, Mas Renal lingkungannya Mas Renal itu seperti apa gitu. Nah kalau mau boleh tahu Mas Renal itu tinggal di rumah apa ngekos? Oh iya Pak, untuk saat ini saya tinggal di rumah Pak dengan keluarga saya, dengan ayah dan mama saya. Oh, dengan orang tua kandung ya tapi? Iya, Oke. Pak. Nah kebetulan juga mama saya itu juga sama Pak kayak saya, jadi mama saya juga glaukoma gitu Pak. Dia juga ya tunanetra juga gitu Pak. Oh, tapi dia masih low vision sedikit gitu Pak. Oke. Terus ayah? Ya kalau ayah sih normal ya Pak. Ayah juga sekarang aktivitasnya kerja. Jadi ayah saya ini mengurus jadi keperluan rumah kayak
ya bantu-bantu lebih banyak, ngebantu rumah juga Pak, karena kan mama saya sekarang ini juga terbatas ya pergerakannya, kayak buat kemana-mana juga udah susah buat masak gitu. Jadi ayah saya juga terkadang ya double dua dua pekerjaan itu, jadi kepala rumah tangga juga, jadi ibu rumah tangga juga. Oke. Kira-kira di rumah Mas Renal itu saya nggak sama kedua orang tua. Iya, saya dekat, saya sangat dekat sekali dengan ibu saya. Saya bahkan selalu cerita permasalahan saya dengan ibu saya. Tapi kalau untuk ayah, ya sayang, tapi tidak, ya hanya sekedar ya menyapa gitu, nggak terlalu dekat seperti ibu saya gitu Pak. Jadi Renal itu lebih terbuka sama ibunya ya dibandingkan sama ayahnya gitu. Iya Pak, betul Pak. Kira-kira umur ayah orang tua Renal sekarang itu berapa? Kalau umur ayah saya itu sekarang 56, mama saya itu kurang lebih 54. Oh 50. Oke. Iya betul Pak. Kamu ada berapa saudara Nal? Iya Pak, saya anak pertama Pak. Sebenarnya saya punya kakak, cuma kakak saya meninggal di saat umur 5 tahun gitu Pak. Jadi namanya siapa? namanya Inisial aja. ya AB Pak. Oh. Terus. Iya, jadi ya gitu Pak. Jadi kakak saya itu meninggal sebelum saya lahir gitu Pak. Jadi ya udah, saya jadi anak sama kawayan gitu. Jadi sebenarnya saya itu Pak sakit glaukoma ini disebabkan itu karena keturunan gitu loh Pak. Penyakit keturunan. Iya, nah mama saya itu awalnya itu melihat Pak, jadi awalnya itu mama saya itu melihat. Nah karena melahirkan 2 kali kan, kakak saya dan saya. Nah itu dia kan ngeden tuh Pak kalau saat melahirkan. Nah itu jadi kayak dia pertama tuh buta satu gitu loh Pak, nggak melihat matanya, tidak melihat satu. Nah dari sebenarnya sakit glaukoma itu dari kakek saya Pak. Kakek saya itu dia seorang tentara yang pensiun dini gitu Pak, karena dia mengalami glaukoma gitu. Nah lalu turun ke bude saya, ke tante saya, ke mama saya. Nah sebenarnya saya itu pada mulanya tuh tidak tahu tentang penyakit glaukoma ini gitu Pak. Jadi ya saya tidak kurang di edukasi atau kurang informasi gitu lah, kalau hati-hati ini kamu matanya gimana gitu loh. Gitu loh. Jadi ya dengan tanpa pengetahuan itu ya saya hanya awal ya santai aja gitu, contohnya matanya udah lihat aja gitu Pak. Jadi Renal ini sebelumnya pernah pernah lihat. Iya. Nah awalnya itu di tahun berapa itu mulai low vision gitu? Ya dari awal-awal SMA lah Pak, itu kayak mata saya satu hilang penglihatan gitu. Nah cuma ya orang tua saya juga awalnya nggak tahu, tapi akhirnya saya cerita pas udah mata kanan sudah tertular glaukoma juga Pak. Iya. Berarti Mas Renal itu mengalami hal seperti ini secara total itu di tahun berapa Mas? 2018 lah. 2018 akhir. 2018 akhir itu benar-benar udah nggak bisa lihat sama sekali Mas ya? Ya itu udah menurun sebenarnya.
kayak tinggal cahaya-cahaya gitu yang kabut udah kabut doang gitu loh. Itu ya kayak objek tuh kayak sebenarnya kalau dibilang totally blind enggak ya, totally blind itu kan mata udah gelap gitu kan. Kalau saya tuh ya kabut aja tapi kagak terlihat objeknya, tapi itu ya sama aja nggak kelihatan juga gitu. Tapi sebelumnya udah pernah periksa ke dokter belum? Atau Ya ada itu. rencana dioperasi? Jadi saat saya cerita ke mama saya, nah mama saya tuh kaget gitu. Matanya udah nggak melihat gini. Nah mama saya tuh baru langsung panik, wah ternyata penyakitnya menurun gitu kan. Iya. Ya udah kada ya karena sakit ya, panjang sih sebenarnya di rumah sakit itu. Kayak saya udah operasi 4 kali. Udah 4 kali Iya, operasi? sudah 4 kali operasi, tapi ya sebenarnya kayak buat menurunkan tekanan bola mata itu sih mas. Glaukoma itu tuh yang menyebabkannya itu sakit itu tuh, dan tidak melihat itu adalah tekanan bola mata yang meningkat gitu loh mas, yang tinggi gitu loh. Nah itu membuat mata tuh jadi sakit, jadi saraf-sarafnya rusak gitu. Nah itu mas. Tapi setelah Mas Renal itu mengalami tunanetra sekarang itu kan penyakit glaukoma, penyakit keturunan ya. Iya. Ada rasa penyesalan nggak Mas? Ya sebenarnya saya ya dibilang nyesal saya tidak cerita ke orang tua. Jadi awalnya tuh saya tuh udah kerja mas. Iya, udah kerja di mana? Iya, saya tuh dulu kerja di Bluebird ya. Di Bluebird, jadi lulus sekolah saya kerja. Nah itu ada kerja itu saya tuh mata saya tuh keadaan udah nggak melihat satu. Dan saya juga nggak cerita ke orang tua gitu, karena satu saya tuh ada tanggungan apa, motor, cicilan, pokoknya banyak utang lah, banyak cicilan waktu itu. Nah dari situ kalau misalnya saya ke rumah sakit itu akan mengganggu pekerjaan saya gitu loh mas. Iya. Saya akan orang kantor tahu ini, nanti malah saya dipecat kan karena mata nggak melihat kan, mata udah nggak melihat satu, dan itu nggak ada yang tahu sebenarnya mas. Gitu, dan ya udah sampai akhirnya 2015 akhir mata kanan sudah menurun juga, ya udah resign keluar, baru saya cerita sama ibu. Sebenarnya kayak saya rasa ini aja sih kurang pengobatannya gitu. Saya kira ini penyakit biasa gitu loh, nanti juga sembuh gitu loh. Contohnya ini ya glaukoma gitu. Tapi itu kan penyakit Mas Renal itu di akhir tahun 2018 ya. Iya. Nah setelah itu udah benar-benar nggak bisa ngeliat lagi kan. Iya. Apa tuh dampaknya setelah Mas Renal itu keadaannya seperti ini? Iya, itu saya kayak merasa nggak mau keluar rumah, nggak mau kemana-mana. Saya tuh ya itu masalah saya. Sebenarnya saya nggak berani keluar rumah, nggak berani. Bahkan pada awal itu saya tuh nggak kayak temen masuk mampir ke rumah itu, saya nggak mengizinkan gitu. Saking saya malu dengan keadaan saya seperti ini, dengan teman-teman saya yang melihat keadaan saya seperti ini. Tapi seiring jalannya waktu ya saya bisa menerima keadaan saya, teman-teman saya juga pada jenguk gitu kan. Tapi saya tetap masih nggak berani tuh kalau untuk keluar gitu, keluar rumah dan sebagainya lah gitu. Nah itu. Tapi masalahnya sih.
selama selama ini Mas Renal, hal yang paling menyenangkan dari kehidupan Mas Renal itu apa, Mas? Ya, hal paling menyenangkan ya pasti ya kerja ngasih Ah, ngasih duit orang tua, ngasih memberi orang tua, ya itu udah hal yang menyenangkan menurut saya. Dan juga ya frustasi juga sih setelah tidak bisa memberi orang tua gitu, karena saat saya glaucoma itu kan sakit itu lagi tahun-tahun produktif gitu, iya. lagi bagus-bagusnya gitu, lagi inilah puncaknya gitu yang ini. Ya jadi saya sakit gitu. Nah itu sebenarnya juga sih yang titik terendah juga itu tuh dalam hidup saya kan, masa depan. Lagi saya kan cowok ya, jadi ya gitulah Mas gitu. Nah untungnya juga seiring berjalannya waktu saya bisa dapat berkuliah gitu loh Mas. Mas Renal, sekarang kan kesibukannya kuliah sebagai mahasiswa semester 3. Ya, Itu juga termasuk hal yang menyenangkan. iya, dan juga oh iya, sebenarnya saya juga mau cerita juga Mas. Sebenarnya tahun 2022 itu saya kan di rumah terus ya Mas, di rumah nggak ada aktivitas, nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya itu saya direkomendasikan oleh salah satu yayasan gitu Mas, untuk saya tuh tinggal di panti sosial. Jadi dari tahun 2022 itu saya itu tinggal di panti sosial Mas gitu. Nah sekarang ini Sampai sekarang. iya, dan saya juga bisa kuliah karena dari panti sosial tersebut gitu Mas. Bagus ya pantinya. Ya itu punya dinas sosial Mas. Apa nama pantinya? Panti sosial Bina Netra Jaya Batin. Oh, oke. Eh, Mas Renal kan udah masuk di dunia perkuliahan. Terus kira-kira situasi di dalam kelas atau situasi ketika bertemu dengan orang-orang baru atau teman-teman baru satu prodi itu kayak gimana, Mas? Iya, saya nggak ada masalah Mas. Pokoknya dalam pertemuan saya kepada orang-orang baru saya nggak ada masalah. Saya malah ya biasa aja gitu, nggak. Sebenarnya ada risih juga sih kalau misalnya teman-teman baru tuh memperlakukannya tuh agak berlebihan gitu. Kayak seakan-akan kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau dengan teman kampus semua deket, nggak ada masalah gitu Mas. Tapi yang menjadi masalah itu kalau saya tuh ketemu sama orang-orang yang kenal saya tuh dulu gitu lah, kayak teman lama saya, kayak tetangga saya yang mungkin guru saya, kayak gitu lah Mas, yang tiba-tiba melihat saya kayak gitu, aduh saya tuh nggak berani gitu. Walaupun kayak di jalan pun itu kayak saya tuh was-wasnya itu bukan karena ada maling, ada apa, nyasar. Sebenarnya was-was itu karena takut gitu ada yang kenal dengan saya gitu. Saya tuh malunya tuh kayak gitu, kayak belum bisa menerima diri orang lain tuh melihat keadaan saya gitu. Iya. Orang lain yang dulu saya kenal gitu loh Mas. Iya. Gitu Mas. Jadi kan kemarin Mas Renal udah cerita ya, saya tuh ada rasa kurang kepercayaan diri gitu terhadap lingkungan sekitar rumah saya. Saya tidak mau merasa dikasihani sama mereka gitu. Iya. Kira-kira apa alasan juga gitu semua? Maksudnya kenapa harus tidak percaya diri sama mereka gitu? Nggak tahu Mas, saya juga nggak ngerti ya. Sekarang ini tuh kayak sulit itu, kayak
tuh belum siap gitu loh untuk kayak keliling jalan-jalan di lingkungan rumah terdekat gitu. Di lingkungan rumah tuh saya tuh bener-bener kayak jalan kaki gitu. Saya tuh nggak berani gitu loh, nggak tahu kenapa. Apa ya sebenarnya kayak malas ditanya-tanyain gitu aja loh mas, kayak ditanyain orang Masa risih gitu. iya risih sebenarnya itu. Nah, makanya tujuan berkonsultasi dengan Bapak Feb sebagai pekerja sosial itu, saya tuh ingin berubah itu, ingin agar saya tuh berani keluar rumah, bisa lagi jalan-jalan keluar rumah tanpa ada kekhawatiran itu, tanpa ada kemasan itu yang ya setidaknya kepercayaan diri saya tuh pulih gitu lah dalam penerimaan diri ini gitu. Dan hubungan saya sebelum saya sakit, hubungan saya di sekitar rumah saya juga baik-baik aja mas, nggak ada masalah dari teman-teman. Apa mungkin saya teman-teman kan biasanya kan nggak tahu juga ya, takut saya merasa takut diledekin atau saya takut ya apa, saya juga nggak ngerti juga tuh gitu. Oke. Baik Mas Inal, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Terima kasih juga atas informasi-informasi yang telah diberikan. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi informasi ini sih sangat penting buat saya ya. Buat saya bisa mengambil, bisa menganalisis nanti intervensi apa yang tepat buat Mas Renal ke depan itu untuk mengubah rasa tidak percaya diri itu terhadap mereka-mereka yang di sekitar rumah. Terima kasih Mas Renal, tetap semangat ya. Iya, dan jangan pantang menyerah. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Selamat siang. Selamat sore Mas Renal. Ya, selamat sore. Baik, terima kasih ya karena sudah datang sore di jam 2 ya Mas ya. Bagaimana kabarnya Mas? Iya, puji Tuhan sehat, Mas Feb. Oke, baik. Kemarin kan kita udah melakukan wawancara ya. Dan di wawancara itu ada di tahap asesmen. Oh iya. Nah, sekarang ini hari ini tujuan pertemuan kita hari ini itu yaitu di rencana intervensi. Jadi saya akan menjelaskan apa aja yang akan dilakukan Mas Renal selama proses pertolongan ini berlangsung. Oh gitu ya. Jadi berdasarkan hasil wawancara, hasil analisis yang kemarin, yang informasi yang saya kita sama-sama itu, jadi Mas Renal itu keluh kesahnya itu ya kurang kepercayaan diri di sekitar lingkungan rumah keluarga, rumah saya sendiri, rumah kamu sendiri gitu. Jadi ya karena penyakit yang kamu derita sekarang itu efeknya, dampaknya itu. Nah, terus di tahap rencana intervensi ini tuh karena penyakit yang diderita oleh Mas Renal itu berpengaruh negatif ke pikiran Mas Renal, dan pikiran itu yang menghantui Mas Renal terus. Jadi itu sebenarnya cuma pikiran Mas Renal doang. Iya, itu cuma perspektifnya Mas Renal bahwa nanti kalau misalnya saya keluar di sekitar rumah ini, mungkin mereka kasihani saya gitu, merasa kasihan sama saya. Mungkin hal yang akan terjadi itu bukan seperti itu, dan itu Mas Renal menganggap bahwa saya tidak mau kayak begitu, saya tidak mau dikasihani sama mereka, dan saya juga malu kalau diomongin sama mereka gitu. Takutan saya juga kayak diledekin gitu ya. Iya, karena diledekin gitu. Nah, terus nanti di rencana intervensi ini saya akan menggunakan terapi CBT. Jadi terapi CBT itu adalah terapi kognitif behavioral terapi atau terapi perilaku kognitif.
Itu bentuk terapi ini tuh bentuk terapi psikologis yang berfokus pada cara berpikir kita bagaimana, perilaku kita itu seperti apa, untuk mengatasi masalah emosional dan psikologis. Jadi di terapi CBT ini nanti ada yang namanya kognitif restructuring. Itu lebih ke bagaimana cara mengubah pola pikirnya dia supaya dia itu nggak pikir yang aneh-aneh, nggak pikir yang sembarangan, nggak pikir yang ke hal-hal yang negatif yang membuat dia itu merasa kurang percaya diri. Jadi sebenarnya kenapa Mas Renal itu merasa kurang percaya diri itu karena bertempur dengan pikiran di imajinasi sendiri yang tidak berdasarkan fakta gitu kan. Nah, jadi itu teknik CBT itu sangat penting bagi Mas Renal untuk mengubah pola pikirnya Mas Renal dan untuk mengubah perilaku Mas Renal. Perilaku ya, biar saya berani ya Mas. Iya, biar kamu berani untuk keluar rumah, terus tidak takut untuk diomongin. Kalau misalnya lagi diomongin sama mereka kayaknya udah nggak biasa aja gitu. Maksudnya Mas Renal cuma fokusnya itu ke diri sendiri karena kan ini hidupnya Mas Renal gitu. Ya, Mas Renal itu aja tuh. Oh iya Mas, iya kira-kira kapan ya Mas kita mau melakukan terapi? Nah, untuk CBT melakukan itu. terapi ini tuh kita akan melakukan itu setelah rencana intervensi ini saya sudah kasih tahu dan Mas Renal mengetahui dan memahami berarti teknik terapi CBT itu kayak gini gitu. Iya. Oke. Bagaimana Mas? Paham? Iya paham. Oke, siap. Oke, Renal. Jadi tahap selanjutnya itu di mana sekarang Mas Renal saya mencoba untuk melakukan terapi CBT kognitif behavioral terapi ini secara langsung. Iya. Coba Mas Renal tarik nafas dulu, terus santai, rileks, terus buang pelan-pelan. Nah, relaksin aja badannya. Harus bisa berdamai dengan batin, harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi di sini tuh saya akan menyuruh Mas Renal, coba Mas Renal itu membayangkan bahwa sekarang itu Mas Renal sedang berada di lingkungan sekitar rumah. Bayangkan di situ ada tetangga-tetangganya kamu, terus ada teman-temannya kamu, dan bayangkan mereka itu senyum sama Mas Renal dan mereka itu enggak mengejek Mas Renal, enggak kayak merasa mengasihani Mas Renal, enggak. Mereka itu biasa aja gitu. Itu cuman pikirannya Mas Renal doang. Jadi cuman pandangan perspektif Renal doang. Jadi cuman pandangannya Renal doang yang menganggap bahwa mereka itu akan mengejek saya. Jadi sehingga saya itu muncul rasa percaya diri gitu. Sebenarnya Mas Renal itu bisa percaya diri untuk ngobrol sama mereka, untuk ketemu sama mereka. Hanya cuman karena pikirannya Mas Renal itu menghantui Mas Renal terus, bahwasanya yang dipikirkan Mas Renal itu belum tentu yang terjadi berdasarkan faktanya. Itu cuman asumsinya Mas Renal. Jadi Mas Renal sekarang coba anggap saja membayangkan saya ini teman atau tetangga rumahnya Mas Renal gitu. Kita ngobrol biasa aja gitu. Coba bayangkan dan coba mulai bertanya kepada saya sekarang. Say hello aja nggak apa-apa. Iya. Anggap aja saya teman. Iya. Feb. Oi, halo. Lu kemana lu bro? Iya mau ke warung. Sama siapa?
ya sendiri. Mau beli apa, Nal? Beli minum, nggak ada air di rumah. Oh, oke dah. Gitu, hati-hati ya kalau gitu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan pernah menganggap dan jangan pernah berpikir bahwa mereka itu akan mengejek Mas Renal. Itu pikiran buruknya Mas Renal, pikiran negatifnya Mas Renal itu yang menghantui Renal itu. Maka di dirinya Mas Renal itu tumbuh rasa tidak percaya diri gitu. Jadi harusnya Mas Renal itu kayak punya rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi gitu. Bisa kan Mas? Iya. Oke. Jadi setelah ini Mas Renal akan terjun secara langsung mencoba untuk berkomunikasi dengan tetangga-tetangganya Mas Renal di sekitar rumah. Tapi apakah Mas Renal merasa keberatan? Iya, enggak sih. Saya akan mencoba saran dari Mas Feb yang tadi telah diberitahu bahwa saya harus membuang pikiran negatif saya itu, yang rasa takut saya bahwa sebenarnya itu hanya asumsi saya saja. Iya, dan jangan lupa juga terlibatkan bapaknya Renal untuk mengubah pikirannya Mas Renal itu dan mengubah perilaku Mas Renal, dan supaya nggak ada lagi pikiran yang kayak tetangga saya itu nanti ngomong mengejek saya kalau ketemu saya itu. Ya Mas Renal ya. Oh ya, iya baik Mas Feb. Nanti saya akan mencoba itu di rumah. Saya akan coba terapkan saran-saran yang tadi. Iya. Yang dikasih tahu sama Mas Feb. Oke. Mas Renal, selamat datang kembali Mas Renal. Iya. Gimana Sama. setelah melakukan saran dan kemarin setelah bertemu dengan tetangga-tetangga sekitar gimana? Iya. Ada perubahan nggak? Iya Mas, kemarin saya mencoba diri saya untuk berani untuk membuang pikiran negatif saya yang membawa orang akan meledek saya, Terus? orang akan mengomongi saya. Pokoknya pikiran-pikiran kecemasan saya itu saya coba ubah menjadi pikiran yang positif, yang mungkin dia peduli ke saya, dia care ke saya. Seperti itu Mas, dan kemarin saya coba jalan untuk coba ke warung dan saya berhasil, saya berani melakukan itu semua. Tapi saya belum coba untuk explore lebih jauh lagi keluar rumah. Nanti akan saya coba bertahap. Tapi perubahan apa yang didapatkan Mas Renal setelah melakukan terapi tersebut? Terapi CBT. Ya, saya jauh lebih percaya diri, ya. Percaya diri saya lebih meningkat. Saya dapat menghilangkan rasa cemas saya, rasa kekhawatiran saya, yang pikiran negatif saya bisa merubah itu jadi positif, Mas Feb. Oke. Berarti selama proses pertolongan ini udah ada perubahan begitu ya dari segi perilaku dan pikiran Mas Renal. Jadi Mas Renal sekarang itu lebih ke rasa percaya dirinya itu semakin meningkat, ya. Jadi udah nggak ada lagi pikiran yang
pikiran negatif yang muncul di dalam imajinasi Mas Renal tuh kayak semacam jadi mereka itu nanti akan mengejek saya. Udah hilang kan, udah nggak ada lagi itu. Iya sedikit udah Iya betul. saya perbaiki mas sedikit demi sedikit, dan itu akan saya lakukan tahap selanjutnya. Melakukan itu terus menerus mas, biar Mas Renal itu enggak dihantui oleh pikiran Mas Renal itu tersebut. Karena itu akan mengganggu perkembangan dari kognitifnya Mas Renal, itu akan mengganggu perilakunya Mas Renal ke depan terhadap tetangga itu seperti apa. Oke, ya baik baik mas Feb. Oke, baik untuk pertemuan kali ini mungkin itu aja dulu. Terima kasih atas usahanya Mas Renal ya. Ya nanti saya mau coba-coba lagi gitu ya. Boleh coba-coba lagi aja gitu. Mungkin kira-kira kapan lagi ya saya kesini? Besok Mas Renal bisa kesini lagi gitu. Dan menceritakan perkembangan keberlanjutan itu kayak gimana. Tuh. Oke, Mas Renal ya. Ya siap. Oke. Tetap bagus, Makasih. tetap semangat dan Ya. jangan pernah berpikir bahwa Mas Renal itu merasa akan diejek sama tetangga-tetangganya Mas Renal. Itu kan cuma asumsinya Mas Renal. Iya. Jadi terbuktikan sekarang mereka itu enggak melakukan hal-hal negatif seperti itu ke Mas Renal kan? Iya Oke. betul. Hanya Terima kasih. ketakutan saya saja. Oke. Itu di bagian evaluasi aja. Nanti ke depannya itu Mas Renal itu lebih percaya diri lagi. Jadi menganggap bahwa mereka itu teman-teman biasa saya gitu. Jadi jangan terlalu menganggap ya mereka itu sebagai objek untuk Mas Renal itu timbulnya rasa takut dari dalam dirinya. Iya. Malah saya kemarin sempat teman saya berpikir dia peduli ke saya ditraktir, saya dibeliin makanan, itu kadang juga ya dikuatin gitu sama tetangga sama teman saya yang saya temui di jalan. Bagus. Oke, nah, untuk sesi ini kita diakhiri saja dulu ya Mas Renal ya. Iya baik. Karena saya lihat udah ada perkembangan sejauh ini dan Mas Renal udah mulai berubah dari segi pikirannya dan dari segi perilakunya. Dan sekarang Mas Renal itu percaya dirinya itu lebih berubah dan lebih lagi surplus untuk kepercayaan dirinya Mas Renal. Ya Mas Renal. Ayo Mas Renal, gimana kabarnya hari ini? Iya sehat Feb, Mas Feb. Saya lebih percaya diri lagi sih. Udah lebih percaya diri lagi ya. Iya. Jadi udah enggak ada lagi yang namanya takut ya. Iya dalam sebulan ini saya sih sudah mulai berani sih Mas Feb untuk kemana-mana, keluar rumah. Sebenarnya kayak dari dulu saya juga udah berani ya. Kayak keluar naik busway, naik di luar lingkungan. Memang kan yang jadi masalah itu kan waktu itu kan saya datang pertama kali ke Mas Feb itu kan berkonsultasi untuk masalah di lingkungan saya ya. Saya tidak berani ke rumah. Nah semenjak berkonsultasi sama Mas Feb dan diberi masukan atas saran-saran Mas Feb itu, sekarang saya jadi jauh lebih percaya diri, jadi lebih berani lagi, tidak ada lagi pikiran negatif dari saya kepada orang-orang tetangga rumah saya, kepada teman-teman saya, sehingga saya jadi berani untuk keluar rumah. Bagus lah kalau gitu. Jadi kedepannya itu lebih aktif lagi untuk bergaul sama mereka ya. Iya. Karena cuma saya masih belum berani untuk kayak nongkrong gitu masuk, karena kan saya juga sibuk ya. Jadi ya saya hanya untuk keluar itu hanya hal-hal penting aja, yang saya ke warung, saya mana. Jadi kalau ada teman temu, saya udah berani ketemu gitu, berani nyapa gitu. Itu Mas Renal itu harus sering-sering menyapa mereka ketika Mas Renal pergi ke kampus.
pulang kampus itu sering menyapa mereka juga gitu. Jangan tunggu disapa sama mereka, Mas Renal juga harus menyapa mereka dengan tulus, dengan senyuman gitu, kayak bercanda seperti biasanya gitu manusia. Ini Mas ya. Iya, baik, baik Mas Feb. Jadi karena Mas Renal sudah melakukan planning dari proses pertolongan ini, dan kemarin kita sudah melakukan proses evaluasi dan ini berjalan dengan lancar. Jadi saya sangat memberi apresiasi kepada Mas Renal, karena Mas Renal itu punya kesadaran gitu dan ingin berubah, ingin mengubah pola pikirnya dan ingin mengubah perilakunya gitu. Jadi pokoknya Mas Renal itu udah memberikan yang terbaik buat dirinya. Mas Renal ingin berubah gitu, dan hari ini pun sudah genap, goals kita udah sampai tujuan, dan hari ini adalah tahap terakhir di mana proses pertolongan ini kita itu udah nggak ada lagi proses pertolongan lagi. Maksudnya udah nggak ada lagi proses intervensi yang akan kita lakukannya. Cuman saran dari saya ini, walaupun Mas Renal nggak ketemu sama saya lagi habis ini, tapi setidaknya itu Mas Renal itu terus bersosialisasi dengan siapapun. Jangan merasa diri Mas Renal itu kurang gitu. Mas Renal itu harus menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya itu yang lebih kuat lagi gitu. Jangan jadi orang kayak apa-apa pikiran negatif yang membuat nanti itu nggak akan berkembang ya Mas ya. Terima kasih juga atas waktunya Mas Renal selama ini, karena sudah membantu saya dalam proses pertolongan ini. Ini merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi hidup saya, karena tugas saya itu adalah untuk memulihkan keberfungsian sosial dari seseorang. Iya. Jadi mohon maaf jika selama ini saya ada kesalahan kata perbuatan yang membuat Mas Renal tersinggung, karena itu semua adalah cara-cara yang saya lakukan demi kebaikan Mas Renal gitu.